Tapi sekarang ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Makanya Ahmadiyah diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah. Out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Syiah, apa beda kita dengan Syiah? 5. Yang pertama, kita mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, sahabat bermusyawarah, maka pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali turun ke anaknya Sayyidina Al-Hasan. Habis Sayyidina Al-Hasan turun ke adiknya Sayyidina Al-Husain. Habis Sayyidina Al-Husain turun ke anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Habis Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Habis Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq. Sampai imam yang ke-12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Bapak Ibu percaya pada imam 12? Bingung. Serba salah. Mau dijawab percaya, berarti Syiah. Tak percaya, halal darah. 2. Kita mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mereka mengatakan Abu Bakar Allah melaknatnya, Umar Allah melaknatnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan. Padahal makam Umar dan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bingung kalau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar tak ikut. 3. Kita meyakini Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka menuduh mengatakan Quran yang ada sekarang adalah revisi yang dibuat oleh Sayyidina Utsman. Maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang sebetulnya ada Quran yang 3 kali lipat daripada itu. Yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kulaini berjudul Al-Kafi. Yang keempat, kita meyakini bahwa nikah kontrak itu haram. Sedangkan mereka al-mut'atu dinuna, nikah mut'ah, nikah kontrak adalah bagian dari ajaran agama. Siapa yang tak mau nikah kontrak, maka laisa minna, bukan golongan Syiah. Mereka nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah temporer. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dalam Islam tak bisa. Hati-hati kalau ada anak kampung kita pergi kuliah ke Iran. Nanti dia nikah mut'ah. Na'udzubillah. Baca tentang pengalaman dokter di Bandung. Dokter penyakit kelamin di Bandung heran. Menengok perempuan pakai cadar, tapi penyakit kelamin. Kenapa? Gonta-ganti flash disk, kena virus. Baca, cari di internet. Ada bukunya itu. Pengakuan dokter penyakit kelamin tentang jamaah Syiah yang gonta-ganti pasangan. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah. Apa itu taqiyah? Bunglon. Kalau dia nempel ke pokok warna hijau, dia hijau. Kalau menempel buah warna merah, dia merah. Kebetulan di sini banyak ahlu sunnah, maka dia mengaku, aku ahlu sunnah. Tapi kalau banyak Syiah, aku Syiah. Kebetulan setengah sunnah, setengah ahlu sunnah. Kau sunni apa sih? Susi. Sunnah sih. Maka dengan dilaporkannya saya sekarang ke Mabes karena kasus ini, banyaklah Syiah yang sakit hati sama saya, sekarang sedang melampiaskan balas dendamnya. Mampus kau somannya. Tengok di internet. Karena selama ini saya yang membongkar ini. Yang lain Ustadz cari selamat. Paling enak kan ceramah tentang sabar. Sabar. Ibu-ibu sabar ya. Laki ibu dilarikan pelakor, sabar. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunni juga terurai berbagai paham seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna.
Karena kekuasaan Islam di Turki sudah tumbang 1924. Khalifah dibubarkan oleh seorang laki-laki bernama Mustafa Kemal Ataturk. Maka Ikhwan Muslimin ingin memperjuangkan Islam lewat politik. Memperjuangkan Islam lewat politik. Bisa kita perjuangkan Islam lewat politik di Indonesia? Bisa apa tak bisa? Bisa. Dengan mengangkat wakil-wakil rakyat, anggota DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, orang yang peduli pada Islam, maka dikeluarkanlah undang-undang larangan berjualan miras di tempat umum. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bukan dengan merubah konstitusi negara. Kita cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan, tapi nilai-nilai Islam diperjuangkan melalui undang-undang. Kalau di daerah namanya perda. Kalau perda DPR tak mau karena undang-undangnya tak basah, perbub. Perbub tak mau, pergub, perwako. Itu yang diperjuangkan. Kita bukan inkonstitusional. Bukan inkonstitusional, tapi kita adalah konstitusional. Mengikuti Undang-Undang Dasar 45 dan mengikuti Pancasila, cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Darul Arqam di Malaysia. Darul Arqam di Malaysia dipimpin oleh Asy'ari Muhammad. Bisnis dia awalnya. Yang sebelumnya mie beli kepada non-muslim, kecap saus beli kepada non-muslim, lalu kemudian dia membuat bisnis yang luar biasa. Jadi Darul Arqam ini lebih kepada bisnis. Lalu kemudian dicari-cari kesesatannya, lalu dikatakan mengaku Imam Mahdi dan lain sebagainya. Maka dibuatlah buku-buku. Tapi sebenarnya sampai sekarang Darul Arqam masih eksis. Cuma namanya berubah. Namanya Global, lupa tak global apa. Pokoknya adalah toko-toko Arqam. Wahabi Pak Ustadz, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Salafi Pak Ustadz, casingnya Salafi, bajunya Salafi, isinya Wahabi. Karena kalau sudah disebut Wahabi negatif, maka dia tak mau lagi pakai baju Wahabi, tapi disebut dengan Salafi. Salaf itu apa artinya? Salaf ikut 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3. Apakah kita ini salaf? Tidak. Kita sekarang abad 15, mana pula salaf? Tapi kita pengikut salaf. Yang kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggalnya kapan? Tahun 204. Masuk apa tak masuk? Masuk. Kita ini ikut salaf, tapi kita bukan salaf. Ustaz Salafi itu jahat. Enggak, saya banyak kawan saya Ustaz Salafi. Ada orang Sumatera Utara, orang Langkat, Ustaz Mahir Tuwailibi, itu Salafi. Ada Ustaz Abdullah Hadrami di Malang, itu Salafi. Ini Salafi ini banyak juga cabang-cabangnya. Ada Salafi nyalah-nyalahkan kita. Kalau jumpa sama kita yang ditengoknya 2. Tengok kaki celana, tengok janggut. Asal tak berjenggot, tak kaki celana, masuk neraka. Saya 2 kali dimasukkannya ke neraka. Tapi ada pula dia Salafi, tapi tak salah-salahkannya orang. Jenggot kau uruslah jenggot kau, aku tak jenggot. Lakum di jenggot, walana jenggot. Kau punya jenggot. Ya, berkelahi gara-gara jenggot. Bapak-bapak yang udah berjenggot, bagus. Yang belum berjenggot, beli kemiri, gosok-gosok kan. Yang berkelahi gara-gara jenggot. Kalau yang tak berjenggot dengan berjenggot, berkelahi, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling mengharamkan, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Yang sudah berjenggot bagus, yang belum berjenggot bagus, yang penting dia melaksanakan yang wajib-wajib. Jangan mewajibkan yang tak wajib, jangan mengharamkan yang tak haram. Di Indonesia ada Al-Wasliyah. Al-Wasliyah, baliklah ulama dari Makkah, alumni Masjidil Haram, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid. Di antara muridnya adalah, itulah dia ulama besar ahli debat Islam Kristen, namanya Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Lalu kemudian Muhammad Arsyad Thalib Lubis dengan Ismail Banda, dengan Abdurrahman Shihab, dengan ulama-ulama di Medan, yang awalnya namanya Maktab Tapanuli. Lalu kemudian minta nama kepada Syekh Mahmud Yunus, dikasihlah nama, karena sudah banyak betul rusak persatuan, inilah nama yang mempersatukan. Dikasih nama, namanya Al-Wasliyah. Persatuan yang mempersatukan, Al-Jam'iyatul Wasliyah. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Al-Ghazali. Itu Al-Wasliyah. Muhammadiyah apa Ustaz? Muhammadiyah dari Makkah juga. Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Makkah. Balik ke Sleman. Di
Yogyakarta. Lalu dia memerangi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Karena banyaknya tahayul dan bid'ah, khurafat. Apa beda Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah? Beda tipis saja. Muhammadiyah, Al-Wasliyah, sholat subuh tak pakai usolli. Muhammadiyah pakai, Al-Wasliyah pakai usolli. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman. Muhammadiyah enggak, niatnya dalam hati. Allahu Akbar. Apa sah Pak Ustaz? Yang tak melafazkan sah, yang melafazkan sah. Yang berkelahi antara Muhammadiyah sama Al-Wasliyah. Dulu berkelahi antara Muhammadiyah sama NU sama Al-Wasliyah. Masalah kunut subuh. Alhamdulillah sekarang tak berkelahi karena sama-sama tak sembahyang subuh. NU Pak Ustadz, NU itu didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari satu angkatan sama Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, murid-muridnya mendirikan Al-Wasliyah. Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang, mendirikan pesantren Tebu Ireng dan mendirikan ormas sama Syekh Abdul Wahab Hasbullah dengan lupa satu lagi, mendirikan pesantren lalu mendirikan ormas, itulah dia Nahdlatul Ulama. Persis Pak Ustaz, Persis itu didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli 3 orang ini satu angkatan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang ke Candung mendirikan pesantren, namanya pesantren Candung. Maka dia disebut dengan Inyak Canduang. Lalu kemudian mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jamaah Taklim, tak tahu saya. Jamaah, oh mungkin maksudnya jamaah tabligh. Jamaah tabligh didirikan oleh ulama dari India. Namanya Syekh Maulana Ilyas. Dilanjutkan oleh Syekh Zakaria Kandahlawi. Karena menengok orang Islam sudah meninggalkan sunnah-sunnah, tak lagi meramaikan masjid. Tapi di India tak bisa tabligh akbar macam ini. Kalau ceramah macam ini, habis datang Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan merusak. Maka dakwahnya dari pintu ke pintu. Pintu ke pintu. Kya hal hai? Kya hal hai artinya apa kabar? Tike, baik. Kya hal hai? Tike, ach coach hodai. Diajak ke masjid. Tak bisa ceramah model ini, maka yang kaya-kaya. Kau kaya? Iya. Banyak duitmu? Iya. Kau bisa kurus berapa lama? 3 hari. Ayo. Kau berapa lama? 4 bulan. Ayo. Kau berapa lama? Itulah ada khuruj namanya. Sebetulnya mereka tak pernah menyebut namanya. Mereka tak pernah menyebut tabligh. Karena mereka adalah ikut sunnah Rasulullah SAW. Berdakwah dari pintu ke pintu. Tapi karena orang aja ngejek. Itu jamaah tabligh itu. Itu jamaah kompor tuh. Itu jamaah ke UPJ itu. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Janggut.